Hubungan pragmatik dengan cabang studi linguistik yang lainnya, serta peranan pragmatik dalam studi linguistik. Seperti yang sudah diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa pragmatik lebih memfokuskan kajian bahasa pada masalah bagaimana penggunaan bahasa di tengah masyarakat atau penutur. Maka dalam perwujudannya, pragmatik tidak dapat dipisahkan dengan berbagai ragam wujud kebahasaan yang digunakan oleh masyarakat dalam sebuah tuturan. Dalam melahirkan sebuah tuturan, ada beberapa hal yang ikut mempengaruhinya, yaitu unsur gramatikal, semantik, sosiolinguistik, dan psikolinguistik. Dalam memahami pragmatik, keempat unsur tersebut tidak dapat diabaikan karena masing-masing kajian punya kontribusi baik langsung maupun tidak langsung. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang hubungan pragmatik dengan cabang studi linguistik yang lainnya. Pertama, hubungan pragmatik dan gramatikal. Pragmatik dengan gramatikal atau tata bahasa merupakan dua hal yang menyatu dalam suatu kerangka acuan studi linguistik. Sebab pada dasarnya studi kebahasaan secara umum dialamatkan pada dua hal, yakni pada segi bentuk dan fungsi. Berdasarkan kedua fokus kajian bahasa tersebut, pragmatik dapat dikategorikan sebagai suatu kajian bahasa yang lebih menitik beratkan pada aspek fungsi. Sementara gramatikal dapat dikategorikan sebagai wujud kajian bentuk. Dalam mengkaji suatu bahasa, kita tidak dapat memisahkan antara bentuk dan fungsi karena keduanya ibarat dua sisi mata uang dalam kajian linguistik. Sebuah tuturan akan berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan pikiran yang diinginkan oleh penutur bila tuturan tersebut memiliki kaidah-kaidah gramatikal yang sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Misalnya, bentuk kalimat tanya berfungsi sebagai alat bagi si penutur dalam bertanya atau mencari informasi yang ingin diketahuinya. Demikian juga bentuk tuturan kalimat perintah berfungsi sebagai alat bagi penutur untuk menyatakan keinginan kepada pihak lain. Dengan demikian, antara bentuk dan fungsi dalam sebuah bahasa tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun dalam penerapannya antara gramatikal dan pragmatik tidaklah sejalan. Hal ini disebabkan karena pragmatik lebih menekankan pada maksud sebuah tuturan, sementara gramatikal lebih terkonsentrasi pada bentuk sebuah tuturan. Makna gramatikal sebuah tuturan tergantung pada aspek lingual, serta penempatan unsur lingual dalam sebuah tuturan. Dengan kata lain, makna gramatikal sangat terikat pada kaidah-kaidah tata bahasa. Sedangkan makna pragmatik lebih ditentukan oleh faktor konteks yang membangun sebuah tuturan. Mari kita lihat contoh berikut ini. Misalnya situasinya adalah di sebuah pasar tradisional, seorang ibu berkata pada penjual, "Bu, saya dibungkus ya." Secara gramatikal, kalimat tersebut tidak memiliki makna yang logis karena saya atau pembeli tidak mungkin dibungkus. Namun dengan memperhatikan konteks dan situasi saat terjadinya peristiwa tutur tersebut, tentulah dapat dipahami bahwa yang dibungkus bukanlah saya atau si pembeli, tetapi barang yang dibeli. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna gramatikal sangat terikat dengan kaidah-kaidah tata bahasa yang berlaku.
Kaidah tata bahasa dapat berupa pilihan kata yang digunakan, penempatan kata pada masing-masing unsur kalimat, serta struktur kalimat. Sedangkan makna pragmatik lebih mengutamakan konteks sebagai pembentuk makna. Konteks tersebut dapat berupa situasi, waktu, tempat, partisipan, serta tujuan pembicaraan. Selanjutnya, mari kita pahami bersama hubungan pragmatik dan semantik. Hubungan antara semantik dengan pragmatik berawal dari buah pemikiran Charles Morris yang melahirkan konsep ilmu tanda atau yang dikenal dengan istilah semiotik. Morris membagi kajian semiotik atas 3 bidang, yakni sintaksis, semantik, dan pragmatik. Berdasarkan buah pikiran Morris tersebut, terlihat bahwa semantik dan pragmatik sama-sama berada dalam naungan kajian yang lebih besar, yaitu ilmu tentang tanda atau semiotik. Pragmatik dan semantik merupakan 2 cabang linguistik yang sama-sama memfokuskan kajian pada aspek makna suatu bahasa. Namun dalam prakteknya, kajian semantik tidak bisa disamakan dengan pragmatik. Oleh Morris, semantik diberi batasan sebagai telaah mengenai hubungan formal di antara tanda atau lambang dan objeknya. Sedangkan pragmatik didefinisikan sebagai telaah mengenai hubungan di antara lambang dan penafsirannya. Di samping itu, semantik memfokuskan kajian makna bahasa yang bersifat otonom sesuai dengan wujud bahasa yang tampak. Sementara pragmatik lebih memfokuskan analisis makna yang terikat oleh konteks. Perbedaan fokus kajian antara semantik dan pragmatik dapat dilihat pada contoh kasus berikut ini. Pada saat proses pembelajaran di kelas, seorang dosen berkata pada mahasiswanya, "Ruangan ini panas sekali." Kalimat tersebut bila dimaknai secara semantik akan melahirkan pemahaman bahwa di dalam ruangan itu suhu udara mungkin mencapai lebih dari 38 derajat Celcius. Namun bila dimaknai secara pragmatis, tuturan tersebut mungkin berarti perintah untuk membuka jendela agar udara segera dapat masuk dengan leluasa ke dalam kelas sehingga udara bisa lebih terasa dingin. Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa semantik bertugas dalam memberi arti sebuah tuturan, sedangkan pragmatik bertugas menjelaskan maksud sebuah tuturan. Dengan demikian, dalam pragmatik, makna didefinisikan dalam hubungannya dengan penutur atau pemakai bahasa. Sedangkan dalam semantik, makna didefinisikan semata-mata sebagai ciri-ciri ungkapan-ungkapan dalam suatu bahasa tertentu, terpisah dari situasi, petutur, dan penuturnya. Akan tetapi, sebenarnya batas di antara semantik dan pragmatik tidak sesederhana seperti yang terungkap melalui konsep di atas. Karena keduanya sama-sama mengecimpungi persoalan makna. Salah satu upaya untuk mempertegas batas di antara semantik dan pragmatik terlihat pada pembuatan definisi berikut. Pragmatik adalah telaah mengenai segala aspek makna yang tidak tercakup di dalam teori semantik. Maksudnya, yang ditelaah pada pragmatik adalah makna setelah dikurangi semantik. Semantik adalah telaah makna kalimat atau sentence, sedangkan pragmatik adalah telaah makna tuturan atau utterance. Kalimat adalah wujud
abstrak seperti yang didefinisikan di dalam teori tata bahasa. Dan tuturan adalah pengujaran kalimat pada konteks yang sesungguhnya. Dengan demikian semantik menggeluti makna kata atau klausa, tetapi makna yang bebas konteks atau konteks independen, makna yang stabil, sedangkan pragmatik menggumuli makna yang terikat konteks atau konteks dependent. Selanjutnya kita akan lihat hubungan antara pragmatik dan sosiolinguistik. Sosiolinguistik dan pragmatik sama-sama lahir dari buah pemikiran penganut paham fungsionalis yang tidak puas terhadap penanganan bahasa bersifat formal seperti yang dilakukan oleh kaum strukturalis. Kajian pragmatik dan sosiolinguistik keberatan dengan pandangan kaum struktural dalam memandang bahasa yang hanya berorientasi pada bentuk, tanpa mempertimbangkan bahwa satuan-satuan bahasa sebenarnya hadir dalam konteks, baik konteks yang bersifat lingual maupun konteks yang bersifat ekstralingual. Dilihat dari sejarah pemunculannya, sosiolinguistik lebih dulu lahir dan lebih dulu menemukan bentuknya yang mapan. Sebagai suatu kelompok kegiatan atau berciri tertentu yang menelaah bahasa, yakni pada akhir tahun 1960-an. Akan tetapi, dari segi misinya, motif pemunculannya, ada kesamaan di antara sosiolinguistik dan pragmatik. Keduanya muncul dengan langkah pendobrakan terhadap kekuatan kelompok kegiatan menelaah bahasa yang bercokol kuat pada tahun 1950 hingga 1960-an, yakni aliran struktural atau pandangan kaum formalis. Aliran struktural menyusun teori bahasa dengan data berupa kalimat yang diidealkan, karena kalimat yang dianalisis dipersyaratkan harus sempurna, bebas dari segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Oleh karena itu, upaya ini dapat dikatakan sebagai tindakan menghomogenkan bahasa. Penghomogenan bahasa inilah yang diserang oleh perancang atau pencanang sosiolinguistik. Menurut penganut sosiolinguistik, bahasa pada hakikatnya adalah heterogen. Ada berbagai bentuk bahasa atau language varieties, dan keanekaan bahasa itu ada karena pada dasarnya latar belakang sosial penuturnya memang berbeda-beda. Adapun yang dihantam oleh aliran pragmatik adalah tindakan aliran struktural yang memandang kalimat bebas dari konteks. Padahal bahasa pada hakikatnya digunakan dalam komunikasi. Analisis kalimat harus disesuaikan dengan situasi penggunaannya. Aliran pragmatik tidak setuju bila menganalisis kalimat dari segi bentuk kalimat saja, tetapi juga menyertai konteks yang menyertai dalam penggunaan pada situasi komunikasi. Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa antara pragmatik dan sosiolinguistik punya keterkaitan yang mendasar. Keterkaitan kedua bidang kajian tersebut tidak hanya terlihat dari upaya keduanya dalam memerangi paham aliran struktural, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun kedua bidang kajian ini juga saling memberikan kontribusi yang cukup nyata. Keterkaitan kedua bidang kajian ini tersirat dari fungsi keduanya dalam kajian kebahasaan. Sosiolinguistik yang memfokuskan kajian bahasa dihubungkan dengan masyarakat penuturnya berfungsi untuk mengantisipasi agar proses komunikasi berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan karakteristik penuturnya. Sedangkan pragmatik yang lebih memfokuskan kajian bahasa
dihubungkan dengan konteks pembicaraan, berfungsi untuk memperlancar proses komunikasi di tengah masyarakat. Dengan demikian, jelas bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat, punya keterkaitan, dan saling berkontribusi antara yang satu dengan yang lain. Mari kita lihat contoh kontribusi sosiolinguistik terhadap pragmatik dapat dilihat dari kasus yang saya akan gambarkan. Dalam sebuah pesta, tuan rumah mempersilahkan tamunya untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Tuan rumah berkata, "Silakan Bapak dan Ibu, makanannya dihabiskan saja. Jangan sungkan-sungkan." Tuturan makanannya dihabiskan saja pada ujaran di atas syarat dengan basa-basi, bertujuan untuk mempersilahkan para tamu untuk menikmati hidangan yang tersedia. Harapannya, para tamu dapat menikmati hidangan secukupnya. Namun bagi penutur yang tidak terbiasa dengan ungkapan yang berbasa-basi, tentulah harapan tersebut tidak akan terwujud karena ungkapan maknanya dihabiskan saja berarti semua makanan yang ada harus habis. Pemahaman makna ujaran makanannya dihabiskan saja sebagai ungkapan basa-basi untuk menikmati hidangan merupakan ranah penerapan kajian sosiolinguistik. Sementara makna yang terkandung dalam tuturan itu merupakan ranah pragmatik. Begitulah contoh yang bisa saya berikan. Yang selanjutnya adalah hubungan pragmatik dan psikolinguistik. Hubungan antara pragmatik dan psikolinguistik terlihat dari sumbangan teori psikolinguistik dalam memahami makna pragmatik. Kajian psikolinguistik lebih menitik beratkan kajian pada hubungan bahasa dengan pemikiran manusia. Dengan kata lain, dalam memahami sebuah bahasa, peran pemikiran atau faktor psikologi memegang peranan penting. Kaitannya dengan pragmatik, sebuah tuturan pragmatis akan lebih mudah dipahami bila peserta tutur lebih mengoptimalkan peran psikologinya. Sebagai contoh, perhatikan kasus berikut ini. Seorang dosen menegur seorang mahasiswa yang datang terlambat dengan kalimat, "Dari mana kamu?" Berdasarkan pendekatan pragmatis, kalimat tersebut tidak bermaksud menanyakan tempat di mana mahasiswa berada sebelum itu, melainkan sebuah teguran mengapa si mahasiswa datang terlambat. Jadi jawabannya bukan "Saya dari rumah ibu", tetapi "Maaf Bu, saya tadi bangun kesiangan." Perwujudan makna tuturan di atas tidak terlepas dari upaya si mahasiswa mengoptimalkan pemikirannya atau unsur psikologis dalam memahami situasi saat terjadi peristiwa tutur. Fase yang dilewatkan sebelum menjawab pertanyaan dosen, si mahasiswa terlebih dahulu harus menyadari bahwa dia memasuki ruangan kelas sementara proses pembelajaran sudah berlangsung. Di samping itu, si mahasiswa juga harus menyadari bahwa ungkapan bahasa yang digunakan oleh dosen sangat berkaitan dengan kondisi psikologis saat itu. Sedang marah atau kecewa. Dengan adanya upaya mengoptimalkan pemikiran dalam memahami konteks sebuah tuturan, merupakan manifestasi dari adanya hubungan yang erat antara psikolinguistik dengan pragmatik. Jadi, begitulah kedudukan pragmatik dengan cabang ilmu linguistik lainnya.